Hai bro, ketegangan diplomatik antara Australia dan Iran memuncak setelah Perdana Menteri Anthony Albanese mengumumkan pengusiran duta besar Iran serta menangguhkan operasi kedutaan besar Australia di Teheran pada Selasa 26 Agustus 2025. Menurut laporan dari Associated Press dan The Guardian, keputusan ini diambil setelah Badan Intelijen Australia atau ASIO menyampaikan temuan bahwa Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC diduga mengarahkan dua serangan antisemit di Sydney dan Melbourne pada akhir 2024. Serangan itu berupa pembakaran sebuah kafe kosher dan upaya pembakaran sinagoga yang menurut ASIO dilakukan melalui jaringan kriminal untuk menyamarkan keterlibatan langsung pihak asing. Pemerintah Australia menilai hal tersebut sebagai campur tangan asing yang tidak dapat ditoleransi. Sehingga selain mengusir 4 diplomat Iran, Canberra juga mengeluarkan peringatan perjalanan do not travel to Iran, serta menyiapkan legislasi untuk mendaftarkan IRGC sebagai organisasi teroris. Komunitas Yahudi Australia menyambut langkah ini dengan menyebut pemerintah telah menunjukkan keseriusan dalam melindungi keamanan mereka. Sudah sering terjadi operasi semacam ini, seperti operasi bendera palsu yang dilancarkan dengan satu tujuan, yaitu memusuhi negara yang dianggap bertentangan dengan kepentingan, yang contohnya Yahudi, yang saat ini kebetulan adalah Iran. Kita semua tahu keberpihakan Australia kepada Israel, apalagi tentang perang 12 hari antara Iran dan Israel. Namun hal ini malah memperjelas posisi Australia tentang di mana ia berdiri saat ini. Pada saat yang sama, Iran dengan tegas menolak tuduhan tersebut. Dalam pernyataan resmi yang dikutip oleh Press TV dan dilaporkan kembali oleh Al Jazeera, Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi menyebut langkah Australia sebagai bentuk penyodoran kepada Israel dan menyatakan bahwa tuduhan serangan antisemit tidak masuk akal, mengingat Iran memiliki salah satu komunitas Yahudi tertua di kawasan yang hidup dengan perlindungan negara. Kejadian serupa di tahun 2024 juga terjadi di Kolombia, yaitu demonstrasi di depan kedutaan Israel. Namun tidak dilakukan hal yang sama oleh Australia seperti yang dilakukan kepada Iran. Tuduhan serangan antisemit tidak masuk akal mengingat Iran memiliki salah satu komunitas Yahudi tertua di kawasan yang hidup dengan perlindungan negara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Ismail Bakai menegaskan bahwa keputusan Australia tidak memiliki dasar hukum maupun bukti yang jelas, serta memperingatkan akan ada respon diplomatik timbal balik. Media Iran juga menilai keputusan ini tidak lepas dari tekanan politik dalam negeri Australia, terutama meningkatnya protes pro-Palestina yang berlangsung beberapa bulan terakhir. Ya, sepertinya sanggahan yang diberikan Iran cukup masuk akal karena Iran juga memiliki komunitas Yahudi di negaranya dan tidak sedikit. Bahkan Iran memiliki komunitas Yahudi terbesar di kawasan itu. Sanggahan dari Iran ini membuat tuduhan Australia menjadi semakin lemah. Dengan demikian, kedua pihak berdiri pada posisi yang berseberangan. Australia menyatakan tindakannya didasarkan pada intelijen kredibel dan langkah ini perlu untuk menjaga keamanan nasional. Semua negara juga bisa mengatakan intelijen. Sementara Iran menolak tuduhan keras, menyebutnya bermotif politik dan menegaskan akan memberikan balasan setimpal. Situasi ini menandai titik terendah baru dalam hubungan diplomatik kedua negara, sekaligus membuka babak baru ketegangan yang bisa mempengaruhi dinamika geopolitik kawasan maupun hubungan Australia dengan sekutu-sekutunya. Lagi dan lagi, hal ini sangat kuat sekali berbau perang antara Iran dengan Israel. Bagaimana kira-kira? Menurut Anda siapa yang membuat-buat alasan dan siapa yang berkata benar? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Sampai jumpa lagi.